Malam baru saja turun ketika gadis itu melangkahkan kakinya ke dalam gang sempit yang sepi. Lampu jalan yang temaram menciptakan bayangan panjang di antara tembok kumuh yang penuh coretan. Sepatu putihnya hampir tak bersuara di atas aspal yang retak, namun keberadaannya tetap menarik perhatian. Tiga pria bertubuh kekar yang tengah duduk di pinggir gang saling pandang dan tersenyum licik. Mereka adalah preman kecil-kecilan yang sering memalak orang-orang yang lewat, terutama mereka yang tampak tak berdaya. Gadis itu tak menunjukkan sedikit pun tanda ketakutan ketika langkahnya terhenti di depan mereka. Salah satu preman, yang memakai jaket kulit dan berambut gondrong, berdiri dan menghadangnya. "Malam-malam jalan sendirian, Mbak. Bahaya loh," katanya dengan nada meledek. Dua temannya ikut berdiri, mengelilingi gadis itu seperti kawanan serigala yang mengincar mangsa. "Aku tidak mencari masalah," jawab gadis itu, suaranya tenang, hampir terdengar dingin. Matanya tajam menatap lelaki di depannya, membuatnya sedikit ragu sejenak. Tapi gengsi seorang preman tidak membiarkan mereka mundur begitu saja. "Sumbangan dulu dong, buat keamanan," preman satunya berkata sambil menjulurkan tangannya, menunggu sesuatu yang berharga jatuh ke genggamannya. Gadis itu hanya mengangkat alisnya, lalu tersenyum tipis. Senyuman yang seharusnya membuat mereka berpikir ulang. Tapi mereka terlalu bodoh untuk menangkap peringatan yang tersembunyi di baliknya. Lelaki berjaket kulit kehilangan kesabaran dan mencoba meraih tas gadis itu. Namun, dalam sekejap, gadis itu bergerak. Tangannya mencengkeram pergelangan lelaki itu dan dalam satu gerakan cepat, ia memelintirnya ke belakang. Lelaki itu berteriak kesakitan saat lengannya terasa hampir patah. Dua temannya terkejut, tapi belum sempat bereaksi, gadis itu menendang perut salah satunya hingga ia tersungkur ke tanah, mengerang kesakitan. Satu preman tersisa, yang sejak tadi hanya menonton dengan mata membelalak, segera merogoh saku jaketnya, berniat mengeluarkan pisau lipat. Namun sebelum ia sempat menariknya, gadis itu sudah lebih dulu bergerak. Dalam satu ayunan tangan yang presisi, ia memukul bagian leher lelaki itu, membuatnya terbatuk dan tersandar ke tembok dengan napas tersengal. Ketiga preman itu terkapar di atas tanah yang lembab, kesakitan dan terkejut. Gadis itu merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, lalu menatap mereka dengan penuh wibawa. "Aku sudah memperingatkan kalian," katanya pelan, suaranya penuh ketegasan. Ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan para preman yang masih terhuyung mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Saat itu, mereka belum tahu siapa sebenarnya gadis itu. Dan mereka juga belum sadar bahwa mereka baru saja menyentuh orang yang salah. Tiga preman itu masih terduduk lemas di atas tanah yang lembab, napas mereka tersengal dan tubuh mereka bergetar. Rasa sakit menjalar di setiap persendian, bukan hanya dari pukulan dan tendangan yang mereka terima, tetapi juga dari kenyataan pahit bahwa mereka baru saja dipermalukan oleh seorang gadis muda. Malam yang awalnya mereka kira akan berjalan mudah kini berubah menjadi mimpi buruk. Lelaki berjaket kulit, yang tadi paling agresif, berusaha berdiri dengan gemetar. Ia memegang lengannya yang masih terasa nyeri akibat cengkeraman gadis itu. "Sial, siapa sebenarnya cewek itu?" geramnya sambil meludah ke tanah. Matanya penuh amarah, tapi ada ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Gadis itu bukan perempuan biasa. Gerakannya terlalu cepat, terlalu terlatih. Salah satu temannya, yang tadi hampir menghunuskan pisau, masih menyandar lemah di tembok gang. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan napasnya yang masih tersengal. "Kita harus kasih pelajaran buat dia. Gak bisa gini aja," katanya dengan suara serak. Tapi bahkan saat ia mengucapkan kata-kata itu, ada keraguan di dalam dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Mereka sontak menoleh, takut kalau gadis itu kembali untuk menghabisi mereka. Namun, yang muncul bukanlah gadis itu, melainkan seorang pemuda berperawakan kurus dengan wajah penuh luka lama. Namanya Kibo, salah satu kaki tangan Joko, preman yang lebih senior di daerah itu. Ia memandangi mereka dengan tatapan heran. "Anjir, kalian diapain? Kok kayak abis dihajar satu kampung?" tanyanya sambil menyeringai. Jaket kulit menggeram, menahan malu. "Bukan siapa-siapa, cuma cewek sialan," jawabnya ketus. Tapi Kibo tidak bodoh. Ia melihat bagaimana mereka babak belur dan menduga bahwa lawan mereka bukan sekadar cewek biasa. Kibo mengangkat alis. "Cewek? Serius? Jangan bercanda, men.
Masa 3 orang preman digebukin sama cewek? Ejeknya, membuat wajah ketiga preman itu semakin merah padam. Jaket kulit mengepalkan tangan, marah karena rasa malunya semakin membesar. Kita harus kasih tahu Joko, katanya akhirnya. Kalau kita diem aja, kita bakal diketawain satu wilayah. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini bukan soal harga diri semata, ini soal membalas dendam. Namun, mereka tidak sadar bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari bencana yang lebih besar. Karena gadis yang mereka hadapi bukanlah gadis sembarangan. Dan saat nama ayahnya terdengar di telinga Joko, mereka akan menyadari bahwa mereka baru saja bermain-main dengan api. Di sebuah warung kecil di ujung gang, Joko duduk santai sambil menghisap rokoknya, dikelilingi oleh beberapa anak buahnya. Malam itu seharusnya biasa saja, seperti malam-malam sebelumnya, sampai Kibo datang terburu-buru bersama 3 preman yang babak belur. Wajah mereka masih menyimpan sisa ketakutan dan amarah. Joko mengangkat alis, meniupkan asap rokoknya dengan malas. "Apaan ini? Kalian berantem sama siapa? Geng sebelah?" tanyanya santai. Jaket kulit menggeleng cepat, matanya menyala penuh dendam. "Bukan, Bang. Cuma cewek," jawabnya dengan nada kesal. Seketika suasana di warung menjadi hening, lalu meledak oleh tawa keras para preman lain. Joko sendiri menyeringai sinis, menepuk pundak anak buahnya dengan keras. "Lo bercanda, 3 orang lawan 1 cewek, terus lo malah kayak gini," sindirnya. "Kita gak tahu siapa dia, Bang," sergah si pemegang pisau dengan nada putus asa. "Cewek itu bukan orang biasa. Gerakannya cepat banget, kayak udah terlatih. Dia ngebanting kita seolah-olah kita gak ada harganya." Kata-katanya membuat tawa di sekitar mereka perlahan mereda. Joko menatap mereka lebih serius sekarang. Kibo mengangguk, ikut menambahkan, "Gue rasa ada yang aneh sama cewek itu. Kita gak bisa biarin ini berlalu gitu aja, Bang. Kalau kita diem aja, nama kita bakal jatuh." Joko menghela napas panjang. Dia bukan preman sembarangan, dia tahu ada orang-orang yang lebih kuat daripada kelihatannya. Tapi, harga diri di jalanan ini tidak bisa dibiarkan diinjak-injak begitu saja. "Di mana dia sekarang?" tanya Joko akhirnya. Jaket kulit mengangkat bahu. "Gue gak tahu, Bang. Tapi dia sering kelihatan di sekitaran gang itu." Joko mengangguk pelan, menghisap rokoknya untuk terakhir kali sebelum membuang puntungnya ke tanah dan menginjaknya dengan keras. "Baiklah, kalau begitu kita kasih dia pelajaran. Biar dia tahu siapa yang berkuasa di sini." Malam itu, Joko mengumpulkan beberapa orang kepercayaannya. Mereka bersiap mencari gadis misterius itu, berencana membuatnya menyesal telah meremehkan mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa langkah mereka menuju kehancuran sudah dimulai. Sementara itu, di tempat lain, gadis itu berdiri di bawah lampu jalan yang redup, menatap langit malam dengan senyum kecil. Ia tahu para preman itu tidak akan tinggal diam. Tapi ia juga tahu satu hal, mereka baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Karena ia bukan hanya seorang gadis biasa. Ia adalah anak dari seseorang yang dulu pernah menguasai jalanan ini. Dan jika mereka terus bermain api, mereka akan segera merasakan panasnya. Malam semakin larut ketika Joko dan anak buahnya mulai menyisir gang-gang sempit, mencari gadis yang telah mempermalukan 3 orang anak buahnya. Mereka tidak lagi menganggapnya sebagai perempuan biasa. Gadis itu telah menodai harga diri mereka, dan bagi Joko, hal itu tidak bisa dibiarkan. Langkah-langkah kasar mereka menggema di jalanan yang sepi, membuat beberapa warga yang masih terjaga segera menutup pintu dan jendela rumah mereka. Mereka tahu, jika Joko dan gengnya turun ke jalan, itu artinya akan ada masalah besar. Di sebuah persimpangan kecil yang remang-remang, Joko menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke anak buahnya yang sejak tadi menunduk takut-takut. "Lo yakin dia sering lewat sini?" tanyanya dingin. Jaket kulit mengangguk cepat. "Iya, Bang. Biasanya dia keluar sekitar jam segini." Joko menggeram pelan, merasa kesal karena masih harus menunggu. Namun, sebelum ia sempat mengumpat, suara langkah ringan terdengar mendekat. Gadis itu muncul dari bayangan gang, berjalan dengan santai seolah tidak ada ancaman yang mengintainya. Tatapannya tenang, sedikit terlalu tenang untuk seseorang yang dikepung oleh sekelompok preman. Joko menyeringai, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bersiap. "Nah, akhirnya kita ketemu juga," katanya sambil melangkah maju. "Gue dengar lo lumayan jago, ya.
Gadis itu berhenti beberapa langkah di depan mereka, menatap Joko dengan dingin. "Kalau kalian masih mau cari masalah, aku sarankan berhenti sekarang," katanya, suaranya terdengar tenang tapi menusuk. Anak buah Joko menahan tawa, menganggap gadis itu hanya bersikap sok berani. Joko terkekeh, lalu melangkah lebih dekat. "Lo pikir lo siapa? Ini wilayah gue. Lo udah bikin malu anak buah gue, dan sekarang gue bakal kasih lo pelajaran." Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk maju. Namun, sebelum satu pun dari mereka bisa bergerak, gadis itu menatap mereka tajam dan mengucapkan satu kalimat yang membuat semua orang terdiam. "Aku anaknya Tarman Gondrong." Seketika, suasana berubah drastis. Nama itu bagaikan petir yang menyambar di tengah malam. Beberapa anak buah Joko terbelalak, sebagian bahkan mundur tanpa sadar. Joko sendiri membeku di tempatnya, ekspresi percaya dirinya memudar seketika. Tarman Gondrong bukan sekadar nama. Ia adalah legenda di dunia preman, seseorang yang dulu menguasai jalanan dengan tangan besi, seseorang yang bahkan polisi pun enggan berurusan dengannya. Gadis itu tersenyum tipis, melihat ketakutan di mata mereka. "Kalian masih mau melanjutkan ini?" tanyanya pelan. Tak ada yang menjawab, bahkan Joko pun tidak bisa menemukan suaranya. Malam yang tadinya penuh ancaman kini berubah menjadi malam penuh ketakutan bagi para preman itu. Karena mereka baru sadar bahwa mereka tidak hanya berurusan dengan seorang gadis, mereka berurusan dengan darah daging dari salah satu orang paling ditakuti di dunia mereka. Hening menyelimuti gang sempit itu. Joko menelan ludah, matanya menatap gadis di depannya dengan waspada. Nama Tarman Gondrong masih bergema di kepalanya, menghapus seluruh kepercayaan dirinya. Ia pernah mendengar kisah-kisah tentang pria itu, mantan preman yang tak terkalahkan, penguasa jalanan yang namanya masih dihormati bahkan setelah ia menghilang dari dunia hitam. Jika gadis ini benar-benar anaknya, maka mereka sudah melangkah ke wilayah yang sangat berbahaya. Jaket kulit mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. "Bang, kita cabut aja. Ini bukan urusan kita," bisiknya. Beberapa anak buah Joko lainnya juga mulai gelisah. Mereka mungkin bengis, mungkin kejam, tapi mereka bukan bodoh. Berurusan dengan keturunan Tarman Gondrong bisa berujung pada mimpi buruk. Namun, Joko tidak mau kehilangan muka di depan anak buahnya. Amarahnya bergejolak, meski di balik itu ada ketakutan yang tak bisa ia ingkari. "Lo pikir cuma karena lo anaknya Tarman, kita bakal takut?" katanya, berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Bokap lo udah gak ada di dunia ini. Dia bukan siapa-siapa lagi di jalanan." Gadis itu tetap berdiri tegak, sorot matanya tajam seperti pisau. Ia menyilangkan tangan di dada, bibirnya melengkung dalam senyum dingin. "Kalian boleh berpikir begitu," katanya santai. "Tapi kalian lupa satu hal. Aku memang anak Tarman Gondrong, dan aku mewarisi semua yang dia punya. Termasuk caranya menghancurkan preman rendahan seperti kalian." Ucapan itu bagaikan tamparan keras. Joko mengertakkan gigi, genggamannya mengepal. Tapi sebelum ia bisa memberi perintah, gadis itu bergerak. Dalam sekejap, ia melesat ke arah salah satu preman yang berdiri terlalu dekat. Satu hentakan cepat ke pergelangan tangan membuat pisau yang digenggam preman itu terlepas, melayang di udara sebelum jatuh ke tanah dengan dentingan tajam. Semua orang terpaku. Joko membelalak, tidak percaya dengan kecepatan gadis itu. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, gadis itu berbalik, melayangkan tendangan lurus ke perut salah satu preman, membuatnya terjungkal ke belakang, tersungkur dengan erangan kesakitan. Sisanya langsung mundur. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanyalah rasa takut. Gadis itu melangkah maju, matanya menatap Joko tajam. "Sekarang aku tanya sekali lagi," katanya dengan suara dingin. "Apa kalian masih ingin melanjutkan ini?" Joko terdiam, tangannya berkeringat, napasnya tersengal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti seekor tikus yang terjebak di sarang harimau. Joko berdiri kaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Anak buahnya sudah mundur perlahan, kehilangan nyali setelah menyaksikan kecepatan dan ketangkasan gadis itu. Nama Tarman Gondrong bukan sekadar legenda, tapi kini menjadi ancaman nyata di depan mata mereka. Joko berusaha menahan getaran di tangannya, berusaha mempertahankan sisa wibawa di hadapan anak buahnya. Namun, gadis itu tidak terburu-buru.
Ia hanya berdiri di sana, tatapannya dingin dan menusuk, seolah memberi mereka kesempatan terakhir untuk berpikir ulang. "Kalian semua terlalu banyak bicara," katanya pelan, namun penuh tekanan. "Jalanan ini sudah cukup lama dikuasai oleh preman sok jago seperti kalian. Kalian pikir bisa mengancam siapapun hanya karena jumlah kalian banyak. Kalian salah besar." Jaket kulit menelan ludah, tubuhnya sedikit gemetar. Ia menginjak kaki Joko pelan, memberi isyarat agar mereka pergi sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Namun, ego Joko terlalu besar untuk menerima kenyataan bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia kira. "Jangan pikir kami takut sama lo," bentaknya, meski suaranya terdengar sedikit bergetar. "Kalau lo anak Tarman Gondrong, terus kenapa? Bokap lo udah gak ada. Dia bukan raja jalanan lagi. Ini wilayah gue sekarang." Senyum gadis itu melebar. Ia melangkah maju dengan perlahan, dan setiap langkahnya membuat para preman itu semakin mundur. "Kau benar, ayahku sudah lama meninggalkan dunia ini," ujarnya dengan nada santai. "Tapi apakah kau benar-benar yakin dia sudah hilang sepenuhnya?" Mata Joko menyipit. "Apa maksud lo?" Gadis itu berhenti tepat di hadapan Joko. "Kalau kau memang tahu siapa Tarman Gondrong, maka kau juga tahu bahwa dia tidak pernah pergi tanpa meninggalkan jejak." Tiba-tiba, dari balik gang, terdengar suara langkah kaki berat yang mendekat. Suara itu bergema di antara dinding-dinding sempit, membuat udara di sekitar terasa semakin mencekam. Joko dan anak buahnya menoleh ke arah suara itu, dan seketika wajah mereka memucat. Dari balik bayangan, muncul sosok lelaki bertubuh tegap dengan tatapan yang menusuk. Wajahnya penuh bekas luka, dan auranya begitu kuat hingga udara seakan terasa lebih berat. Salah satu anak buah Joko terbelalak, bibirnya gemetar saat berbisik, "Teh Tarman Gondrong." Joko merasa darahnya menghilang dari wajahnya. Ini tidak mungkin. Tarman Gondrong seharusnya sudah lama menghilang. Tapi kini, sosok itu berdiri di depan mereka, hidup, nyata, dan penuh amarah. Joko terhuyung mundur, napasnya tersengal. Sosok yang muncul dari bayangan itu berdiri tegak dengan sorot mata yang tajam, seakan menembus ke dalam jiwanya. Wajah penuh bekas luka itu tidak asing, terlalu familiar bagi siapapun yang pernah hidup di dunia jalanan. Tidak mungkin, Tarman Gondrong seharusnya sudah lama lenyap. Namun kini, pria itu berdiri di hadapannya, hidup dan nyata, dengan aura yang lebih mengerikan dari yang pernah diceritakan. Gadis itu melirik ayahnya dengan tenang, lalu kembali menatap Joko dan anak buahnya yang hampir kehilangan kendali atas tubuh mereka sendiri. "Kalian tadi bilang ayahku bukan siapa-siapa lagi," katanya, suaranya terdengar dingin dan penuh ejekan. "Kenapa sekarang kalian gemetar?" Jaket kulit jatuh terduduk, matanya tak berkedip menatap pria di depannya. "Bang, kak kita cabut aja, Bang," suaranya bergetar. Beberapa anak buah Joko sudah mulai beringsut mundur, bahkan ada yang berbalik melarikan diri tanpa peduli harga diri mereka. Tarman Gondrong melangkah maju, suara sepatunya beradu dengan lantai gang yang lembab, mengisi keheningan yang menyesakkan. "Joko, aku dengar kau sekarang yang merasa berkuasa di jalanan ini." Suaranya dalam, berat, membawa ketegasan yang tak bisa dibantah. "Dulu aku membangun wilayah ini dengan darah dan keringat, tapi aku tidak pernah menjadikan jalanan ini sebagai tempat sampah bagi tikus-tikus pengecut seperti kalian." Joko menggigit bibirnya, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Gue gak takut sama lo," katanya, meski suaranya tidak setegas yang ia inginkan. "Kalau lo masih berpikir lo raja di sini, lo salah besar. Gue sekarang yang pegang kendali." Tarman tertawa kecil, tawa rendah yang mengandung nada mengancam. "Oh, kau ingin membuktikannya?" Dalam sekejap, sebelum Joko sempat bereaksi, Tarman bergerak. Dengan kecepatan yang tidak seharusnya dimiliki pria seusianya, ia mencengkram kerah Joko dan menariknya mendekat. Mata Joko melebar saat ia merasakan tenaga luar biasa yang menahannya. "Dengar baik-baik, anak kecil," desis Tarman, suaranya bergetar oleh kemarahan yang tertahan. "Aku bisa meremukkanmu sekarang juga, tapi aku ingin kau menyampaikan pesan ini ke seluruh preman di kota ini. Tarman Gondrong belum mati, dan aku akan membersihkan jalanan ini dari sampah seperti kalian." Dengan satu gerakan brutal, Tarman melemparkan Joko ke belakang, membuatnya terjatuh dengan keras di tanah. Napas Joko tersengal, tubuhnya terasa lemas.
Tanpa menunggu lebih lama, ia segera merangkak mundur, sebelum akhirnya bangkit dan berlari secepat mungkin, meninggalkan gengnya yang berantakan. Anak buahnya, yang melihat bos mereka melarikan diri, tidak berpikir dua kali untuk ikut kabur. Gadis itu menatap ayahnya dengan bangga. "Kau benar-benar tahu cara membuat orang ketakutan, ayah." Tarman tersenyum tipis. "Aku tidak membuat mereka ketakutan, nak. Aku hanya mengingatkan mereka, bahwa legenda tidak pernah benar-benar mati." Joko berlari terpincang-pincang, napasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipisnya. Rasa malu dan ketakutan bercampur menjadi satu di dalam dadanya. Ia tidak peduli lagi dengan anak buahnya yang tertinggal di belakang, yang penting ia bisa menjauh sejauh mungkin dari Tarman Gondrong. Dunia jalanan selalu mengajarkan bahwa hanya ada dua pilihan ketika berhadapan dengan sosok seperti dia, melawan dan mati, atau lari dan tetap hidup. Joko memilih yang kedua. Sementara itu, di gang sempit yang kini sunyi, Tarman menatap punggung para preman yang berhamburan melarikan diri. Sorot matanya tajam, penuh amarah yang belum sepenuhnya reda. Sudah terlalu lama ia membiarkan sampah-sampah seperti mereka tumbuh dan merasa berkuasa di tempat yang dulu ia bangun dengan darah dan keberanian. Sudah waktunya jalanan ini kembali dibersihkan. Gadis itu melangkah mendekat, menatap ayahnya dengan senyum tipis. "Sepertinya mereka tidak akan berani kembali dalam waktu dekat," katanya santai, meski matanya masih memancarkan api keberanian. Tarman menghela napas dalam, melirik putrinya. "Mereka mungkin akan kembali dengan lebih banyak orang," ujarnya serius. "Preman seperti mereka tidak pernah terima dihina. Dan kalau mereka datang lagi, kita harus siap." Gadis itu menyeringai. "Aku selalu siap, ayah." Tarman menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Ada kebanggaan dalam hatinya melihat darahnya sendiri mewarisi keberaniannya. Namun, ada juga sedikit kekhawatiran. Dunia yang ia tinggalkan bertahun-tahun lalu bukan dunia yang mudah. Ia tahu bahwa semakin kuat seseorang, semakin banyak musuh yang ingin menjatuhkannya. Di sudut lain kota, Joko akhirnya tiba di markasnya, tempat beberapa preman lain berkumpul. Wajahnya merah padam, bukan hanya karena kelelahan, tapi juga karena amarah yang membara. "Kita gak bisa biarin ini begitu saja," teriaknya, menghantam meja dengan tinjunya. "Gue gak peduli dia Tarman Gondrong atau siapapun. Kita panggil semua orang. Gue mau jalanan ini tetap jadi milik kita." Para preman yang mendengar itu saling pandang. Beberapa terlihat ragu, namun ada juga yang mulai mengangguk, terbakar oleh emosi pemimpin mereka. Dalam hitungan jam, berita bahwa Tarman Gondrong telah kembali menyebar ke seluruh sudut dunia hitam. Namun, di sisi lain, Tarman hanya tersenyum dingin. Ia tahu permainan ini belum berakhir. Dan jika para preman itu berpikir mereka bisa mengambil kembali kekuasaan dengan jumlah yang lebih banyak, mereka salah besar. Sebab kali ini, Tarman Gondrong tidak akan memberi mereka kesempatan kedua. Malam itu, Jakarta terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin dingin berembus di antara gedung-gedung tua, membawa ketegangan yang tak terlihat namun terasa menusuk ke dalam tulang. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, Joko berdiri di tengah kerumunan para preman yang kini telah berjumlah lebih dari 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Wajahnya masih menyimpan bekas kemarahan yang belum padam. Malam ini, ia bersumpah akan menghabisi Tarman Gondrong dan merebut kembali gengsinya yang telah hancur. "Kita gak bisa biarin orang tua itu kembali berkuasa," teriak Joko, suaranya menggema di dalam gudang. Dia pikir dia masih raja jalanan, tapi ini era kita. Malam ini, kita pastikan dia lenyap selamanya. Para preman bersorak, memukul-mukul besi dan kayu yang mereka pegang. Semangat mereka membara, terbakar oleh ego dan janji kemenangan yang Joko berikan. Tanpa membuang waktu, mereka bergerak dalam kelompok besar, menyebar di beberapa titik untuk mengepung tempat di mana mereka yakin Tarman dan putrinya berada. Di sisi lain kota, Tarman duduk dengan tenang di depan sebuah warung kopi kecil. Tangannya menggenggam cangkir, matanya menatap kosong ke jalanan yang mulai lengang. Putrinya berdiri di sampingnya, menyandarkan punggung ke tembok. Ia bisa merasakan bahwa malam ini bukan malam biasa. "Ayah," suara gadis itu lirih, namun tegas. "Mereka akan datang." Tarman tersenyum tipis, mengangkat cangkirnya sebelum menyeruput kopi hitam yang kini tinggal setengah. "Tentu saja mereka akan datang," jawabnya santai. "Dan kali ini, aku tidak akan menahan diri."
Tak lama, deru suara motor mulai terdengar dari kejauhan. Lampu-lampu kendaraan preman itu mulai tampak seperti kawanan serigala lapar yang mendekati mangsanya. Jalanan yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi oleh suara knalpot bising dan teriakan kasar. Tarman menghela napas pelan, lalu berdiri. Saatnya memberi mereka pelajaran terakhir. Seketika, gadis itu menyeringai. Matanya menyala dengan semangat pertempuran yang diwarisi dari ayahnya. Kita habisi mereka semua, ayah. Di bawah langit malam yang kelam, perang antara legenda dan pengkhianat jalanan pun dimulai. Suara deru motor mendekat, puluhan preman bersenjata pentungan, rantai, dan besi mulai mengepung warung kopi kecil di sudut jalan itu. Mata Joko menyala penuh dendam saat ia melompat turun dari motornya. Keluar, Tarman. Suaranya menggema, penuh amarah. Malam ini lo bakal gue kubur di sini. Tarman gondrong berdiri dengan tenang, menggulung lengan bajunya. Putrinya di sampingnya, tersenyum sinis. Banyak sekali yang kau bawa, Joko, kata Tarman santai. Tapi jumlah tidak menentukan kemenangan. Joko tertawa kasar. Kita lihat saja. Ia memberi isyarat, dan seketika anak buahnya berhamburan maju, mengayunkan senjata mereka. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, Tarman bergerak lebih dulu. Dengan kecepatan yang tak masuk akal untuk pria seusianya, ia menghantam perut salah satu preman dengan tinjunya. Preman itu terangkat ke udara sebelum jatuh terkapar. Dalam sekejap, Tarman menyambar batang kayu yang tergeletak di dekatnya dan memutar tubuh, menghantam dua preman lain hingga roboh. Di sisi lain, putrinya tak tinggal diam. Dengan lincah, ia menyerangkan tendangan tinggi ke rahang seorang preman, membuatnya terjungkal ke belakang. Ia melompat ke meja, menggunakannya sebagai landasan sebelum menerjang lawan berikutnya dengan siku tajamnya. Joko melihat anak buahnya berguguran satu per satu. Matanya melebar, tak percaya dengan apa yang ia saksikan. Ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah amukan seorang legenda. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Joko meraih pisau dari sakunya dan berlari ke arah Tarman. Mati lo, Tarman, teriaknya penuh kebencian. Namun, Tarman hanya menghela napas pelan. Dengan gerakan cepat, ia menangkis serangan Joko, memutar lengannya, dan menghantam wajahnya dengan siku. Tulang hidung Joko berbunyi patah. Ia terhuyung mundur, darah mengalir dari hidungnya, sebelum akhirnya jatuh tersungkur ke tanah. Seisi jalanan kini sunyi. Preman-preman yang masih sadar saling pandang, ketakutan. Mereka tahu ini sudah berakhir. Tanpa pikir panjang, mereka berlari, meninggalkan pemimpin mereka yang terkapar tak berdaya. Tarman menatap Joko yang kini meringkuk kesakitan di tanah. Jangan pernah kembali ke jalanan ini, Joko, suaranya dingin. Karena kalau kau berani muncul lagi, aku tidak akan sebaik ini. Joko hanya bisa mengangguk lemah sebelum pingsan. Putrinya tersenyum bangga. Sepertinya Jakarta kembali bersih dari sampah. Tarman gondrong hanya tersenyum tipis. Untuk sementara, malam itu, legenda yang telah lama terkubur kembali bangkit. Jalanan kembali tenang, dan nama Tarman gondrong sekali lagi menjadi mimpi buruk bagi para pengecut yang berani menantangnya. Setelah insiden pertarungan besar itu, Tarman gondrong memutuskan untuk benar-benar meninggalkan dunia jalanan. Ia menyadari bahwa hidup dalam kekerasan hanya akan membawa lebih banyak musuh dan bahaya bagi dirinya serta putrinya. Dengan sisa tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, Tarman memilih untuk membuka sebuah usaha kecil, warung kopi di sudut kota yang dulu menjadi medan pertarungan terakhirnya. Putrinya, yang selama ini selalu berada di sisinya, mendukung keputusan tersebut. Ia tahu ayahnya sudah terlalu lama hidup dalam dunia yang keras. Sekarang, saatnya mereka mencari ketenangan. Gadis itu pun mulai membantu di warung kopi, melayani pelanggan, dan menjaga tempat itu tetap nyaman bagi para pengunjung. Hari-hari berlalu dengan damai. Pelanggan mulai berdatangan, dari sopir angkot hingga pegawai kantoran yang ingin menikmati kopi khas buatan Tarman. Meski demikian, banyak yang masih mengenali siapa dirinya dulu. Mereka datang bukan hanya untuk menikmati kopi, tapi juga ingin sekadar berbincang dengan legenda jalanan yang kini memilih jalan damai. Namun, tidak semua orang bisa melupakan masa lalunya. Beberapa preman kecil masih mencoba mengusiknya, berharap bisa menjatuhkan nama besar Tarman. Namun, setiap kali ada yang mencoba mencari masalah, mereka selalu mendapat balasan yang cukup untuk membuat mereka berpikir dua kali.
Bukan dari Tarman sendiri, tapi dari putrinya yang telah mewarisi keterampilan bertarungnya. Ayah, sepertinya mereka masih belum kapok, kata gadis itu suatu hari setelah menggagalkan upaya seorang preman kecil yang mencoba mengacau di warung mereka. Tarman tertawa kecil, itu hanya remah-remah. Yang penting, kita tidak mencari masalah. Kalau ada yang datang, kita hadapi dengan tenang. Gadis itu tersenyum, lalu kembali melayani pelanggan. Ia menikmati kehidupan barunya, lebih damai, lebih berarti. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa kehidupan seperti ini mungkin tak akan selamanya tenang. Meskipun demikian, untuk saat ini, mereka menikmati setiap momen kedamaian yang mereka peroleh. Warung kopi kecil itu kini menjadi tempat di mana legenda lama beristirahat, dan di mana sebuah masa depan baru mulai dirangkai. Hari-hari berlalu dengan damai di warung kopi kecil milik Tarman Gondrong. Setiap pagi, aroma kopi khas racikannya memenuhi udara, menarik pelanggan dari berbagai kalangan. Sopir angkot, pegawai kantoran, hingga mahasiswa sering mampir hanya untuk sekadar menyeruput kopi dan berbincang dengan sang legenda. Putrinya, yang semakin mahir mengelola warung, kini menjadi daya tarik tersendiri. Dengan senyum ramah dan sikap tegasnya, ia mampu menciptakan suasana nyaman bagi siapa saja yang datang. Namun, meski hidup mereka kini lebih damai, bayang-bayang masa lalu tetap mengintai. Suatu sore, seorang pria tua datang ke warung mereka. Wajahnya penuh bekas luka, dan tatapannya tajam seperti pisau. Tarman mengenali pria itu seketika. Dia adalah Bahar Hitam, mantan rivalnya di masa lalu, seorang preman yang dulu sempat menguasai sebagian wilayah Jakarta. Tarman tidak berkata apa-apa, hanya menatap Bahar yang kini duduk di sudut warung, menyeruput kopinya dengan tenang. Putrinya, yang belum tahu siapa pria itu, hanya melayani seperti pelanggan biasa. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Bahar yang membuat gadis itu merasa tidak nyaman. Setelah beberapa menit berlalu dalam keheningan, Bahar akhirnya berbicara. "Aku dengar kau sudah pensiun, Tarman," katanya sambil meletakkan cangkir kopinya. "Tapi dunia ini tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Tarman menghela napas panjang. "Aku hanya ingin hidup tenang. Aku tidak tertarik lagi dengan dunia itu." Bahar tersenyum kecil, lalu mengeluarkan selembar kertas dan meletakkannya di meja. "Kau mungkin bisa lari dari masa lalu, tapi tidak dari tanggung jawab. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu." Putrinya menatap kertas itu dengan rasa ingin tahu. Di sana tertulis nama seseorang yang tidak ia kenal, namun dari ekspresi ayahnya, ia tahu bahwa orang itu bukanlah sosok biasa. Tarman meremas kertas itu tanpa membacanya. "Aku sudah selesai dengan semua itu, Bahar." Bahar hanya tertawa pelan. "Kita lihat saja. Kadang, dunia tidak peduli apakah kita sudah selesai atau belum." Setelah mengatakan itu, Bahar berdiri dan pergi meninggalkan warung, meninggalkan pertanyaan besar di benak putri Tarman. Ia tahu, sesuatu yang besar sedang menanti mereka di depan. Setelah kepergian Bahar Hitam, suasana warung kopi terasa lebih berat. Putri Tarman tidak bisa mengabaikan ekspresi wajah ayahnya yang tampak lebih tegang dari biasanya. Selama ini, ia tahu bahwa ayahnya adalah mantan preman yang ditakuti, tapi ia tidak pernah benar-benar bertanya tentang musuh atau konflik masa lalu yang mungkin masih membayangi mereka. Saat warung mulai sepi, gadis itu akhirnya memberanikan diri bertanya, "Ayah, siapa orang yang namanya ada di kertas itu?" Suaranya lembut, tapi penuh rasa ingin tahu. Tarman menatap putrinya sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia membuka lipatan kertas yang sebelumnya diremasnya dan membaca isinya dengan ekspresi dingin. "Namanya Hendra Kusuma," jawabnya pelan. "Dia bukan sembarang orang. Dia dulu adalah penguasa bisnis ilegal di Jakarta, dan aku adalah salah satu orang yang menghancurkan kerajaan bisnisnya." Putrinya terkejut. "Jadi dia ingin balas dendam?" Tarman menggeleng. "Kalau hanya balas dendam, dia tidak akan mengirim Bahar. Ini lebih dari itu. Dia pasti punya rencana lain." Suasana di warung semakin sunyi. Angin malam bertiup pelan, membawa rasa gelisah yang menggantung di udara. Putri Tarman menggenggam cangkir kopinya, mencoba memahami seberapa besar ancaman yang sedang mereka hadapi. "Apa yang harus kita lakukan, Yah?" tanyanya akhirnya. Tarman menatapnya dengan penuh ketegasan. "Kita tidak akan lari. Aku sudah memilih hidup tenang, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kedamaian kita."
Namun, sebelum mereka bisa berdiskusi lebih jauh, tiba-tiba suara deru motor terdengar dari kejauhan. Beberapa motor besar berhenti di depan warung, dan beberapa pria berjaket hitam turun. Salah satu dari mereka berjalan mendekat dan mengetuk meja warung dengan kasar. "Tarman Gondrong," suaranya lantang, "bos besar ingin kau datang menemuinya. Kalau kau menolak, jangan salahkan kami kalau tempat ini jadi berantakan." Putri Tarman langsung berdiri, siap membela ayahnya, tapi Tarman mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia tetap tenang. Tarman lalu berdiri perlahan, menatap orang-orang itu dengan mata tajam. "Katakan pada bos kalian, kalau dia ingin bicara denganku, suruh dia datang sendiri. Aku tidak melayani pesuruh." Pria itu terdiam, lalu tertawa kecil. "Baiklah, kalau begitu, kita lihat saja seberapa lama kau bisa bertahan." Mereka pun pergi, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Putri Tarman merasakan dadanya berdebar keras. Ia tahu, badai besar akan segera datang. Malam itu, Tarman Gondrong duduk di teras warungnya dengan tatapan kosong. Asap rokoknya mengepul perlahan, mencerminkan pikirannya yang tengah berkecamuk. Putrinya duduk di sampingnya, menatap ayahnya dengan cemas. Seumur hidupnya, ia jarang melihat ayahnya terlihat sekhawatir ini. "Ayah, apakah kita dalam bahaya?" tanya gadis itu pelan, suaranya penuh kekhawatiran. Tarman mengembuskan asap rokoknya perlahan. "Bahaya selalu ada, nak. Tapi satu hal yang harus kau ingat, kita tidak pernah mundur dari ancaman. Kalau mereka pikir bisa menekan kita, mereka salah besar." Putrinya mengangguk, meski hatinya masih gelisah. Ia tahu ayahnya bukan orang sembarangan. Namun, ia juga tahu bahwa musuh yang sedang mereka hadapi bukanlah preman biasa. Jika seseorang seperti Hendra Kusuma masih mengincar ayahnya setelah bertahun-tahun, itu berarti masalah ini jauh lebih dalam dari sekadar balas dendam. Tak lama kemudian, suara deru motor kembali terdengar. Kali ini, jumlahnya lebih banyak. Warung kopi yang tadinya sepi mendadak dikepung oleh belasan pria berjaket hitam. Salah satu dari mereka, pria bertubuh tinggi besar dengan bekas luka di wajahnya, berjalan mendekati Tarman dengan tatapan penuh kebencian. "Tarman Gondrong, kau benar-benar keras kepala." Suaranya berat dan dingin. "Bos memberimu satu kesempatan lagi. Datanglah dengan sukarela, atau kami akan membuatmu datang dengan cara yang lebih keras." Putri Tarman langsung berdiri dan mengepalkan tangannya. Namun, Tarman menepuk pundaknya perlahan, memberi isyarat agar ia tetap tenang. Dengan santai, Tarman berdiri dari kursinya dan menatap pria itu tanpa sedikit pun rasa takut. "Kau ini siapa?" tanya Tarman, suaranya tenang namun menusuk. Pria itu menyeringai. "Namaku Rangga, orang kepercayaan Hendra Kusuma. Aku datang untuk menjemputmu." Tarman tertawa kecil. "Dulu bosmu juga pernah mengirim orang sepertimu untuk menjemputku. Hasilnya, mereka pulang dengan tulang patah dan harga diri hancur." Ucapan itu membuat Rangga geram. "Kurang ajar." Ia mengayunkan tinjunya ke arah Tarman dengan kecepatan tinggi. Namun, Tarman hanya sedikit menggeser kepalanya. Pukulannya meleset. Dalam satu gerakan cepat, Tarman mencengkeram tangan Rangga dan membantingnya ke meja kayu hingga pecah berantakan. Para anak buah Rangga langsung bersiap menyerang, tapi sebelum mereka bisa bergerak, Putri Tarman melompat ke depan. Dengan satu tendangan cepat, ia menjatuhkan salah satu pria ke tanah. Lalu, dengan gerakan lincah, ia menghindari pukulan lawan lain dan membalas dengan siku ke rahang. Rangga terkapar di lantai, mengerang kesakitan. Dengan napas berat, ia menatap Tarman dengan penuh kebencian. "Kau akan menyesal," katanya dengan suara serak. Tarman hanya tersenyum sinis. "Katakan pada Hendra, kalau dia ingin urusan ini selesai, suruh dia datang sendiri. Aku tidak meladeni pengecut yang bersembunyi di balik anak buahnya." Rangga dan anak buahnya akhirnya pergi dengan penuh kemarahan. Warung kopi Tarman kini penuh dengan puing-puing meja yang hancur. Putrinya menghela napas panjang, lalu menatap ayahnya dengan serius. "Ayah, ini belum selesai, kan?" Tarman menggeleng. "Tidak, nak, ini baru saja dimulai." Keesokan harinya, suasana warung kopi terasa berbeda. Biasanya, para pelanggan setia datang untuk menikmati kopi buatan Tarman Gondrong, tetapi kali ini, warung itu sunyi. Kabar tentang keributan semalam menyebar dengan cepat, membuat orang-orang enggan datang. Putri Tarman merasa ada sesuatu yang besar sedang menunggu mereka di depan.
Saat matahari mulai condong ke barat, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan warung. Beberapa pria berbadan besar keluar lebih dulu, memastikan keadaan aman. Kemudian, seorang pria dengan jas mahal turun dari mobil dengan langkah angkuh. Wajahnya bersih, rambutnya disisir rapi, tetapi sorot matanya tajam dan penuh intrik. Hendra Kusuma telah tiba. Tarman yang duduk santai di kursi kayu hanya tersenyum tipis. "Akhirnya kau datang sendiri," katanya tanpa berdiri. Hendra mendekat dan menarik kursi di hadapan Tarman. "Aku sudah menduga kau tidak akan lari, Tarman. Itu yang selalu kusukai darimu," katanya sambil tersenyum tipis. Putri Tarman berdiri di belakang ayahnya, waspada. Ia bisa merasakan aura berbahaya dari pria di hadapannya. "Apa yang kau inginkan?" tanya Tarman langsung. Hendra tertawa kecil. "Dulu kau menghancurkan bisnis ilegalku, membuatku hampir kehilangan segalanya. Tapi aku bukan orang yang mudah menyerah. Sekarang aku kembali, dan aku ingin mengajukan penawaran." Tarman menyipitkan mata. "Penawaran apa?" Hendra mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Kau bergabung denganku, menjadi orang kepercayaanku. Bersama, kita bisa menguasai kota ini. Dengan pengaruhmu dan kekuatanku, tidak ada yang bisa menghentikan kita." Putri Tarman terkesiap mendengar tawaran itu. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah dihancurkan oleh ayahnya kini justru mengajaknya bekerja sama? Tarman tersenyum sinis. "Aku sudah pensiun, Hendra. Aku tidak tertarik dengan duniamu lagi." Hendra menghela napas, lalu menatap Tarman dengan dingin. "Sayang sekali. Aku datang dengan niat baik, tapi jika kau menolak, aku harus menggunakan cara lain." Salah satu anak buah Hendra membuka layar ponsel dan memperlihatkan sebuah video. Di layar itu, terlihat beberapa pria bertopeng masuk ke dalam sebuah rumah, mengancam beberapa orang di dalamnya. Putri Tarman menahan napas. "Itu adalah rumah teman baiknya. Kau pikir aku hanya datang dengan tangan kosong?" kata Hendra dengan senyum licik. "Aku tahu siapa saja yang penting bagimu, Tarman. Kalau kau menolak, mereka yang akan menanggung akibatnya." Tarman mengepalkan tangannya, tetapi tetap berusaha tenang. Ia menatap Hendra tajam, lalu berkata dengan suara rendah namun penuh ancaman. "Kalau kau menyentuh orang-orang yang kusayangi, aku bersumpah akan menghancurkanmu lebih buruk dari sebelumnya." Hendra tertawa pelan. "Kita lihat saja, Tarman. Aku beri kau waktu 2 hari. Jika kau berubah pikiran, kau tahu di mana mencariku." Setelah mengatakan itu, Hendra bangkit dan meninggalkan warung. Anak buahnya mengikuti di belakang, meninggalkan suasana yang penuh ketegangan. Putri Tarman menatap ayahnya. "Apa yang akan kita lakukan?" Tarman menarik napas panjang. "Kita bersiap. Aku tidak akan membiarkan orang seperti dia menang." Di balik ketenangannya, Tarman tahu bahwa pertempuran besar akan segera datang. Malam itu, Tarman gondrong duduk di ruang belakang warungnya, termenung di depan meja kayu yang penuh dengan bekas goresan dan noda kopi. Di depannya, putrinya berdiri dengan ekspresi penuh kekhawatiran. "Ayah, kita harus melakukan sesuatu." "Hendra tidak main-main," katanya dengan suara bergetar. Tarman mengangguk pelan, lalu meraih ponselnya. Jari-jarinya mengetik beberapa angka yang sudah lama tak ia hubungi. Setelah beberapa detik, panggilan tersambung. Dari seberang, terdengar suara berat yang masih sangat familiar. "Siapa ini?" Tarman tersenyum tipis. "Aku butuh bantuanmu." Hening sejenak, lalu suara itu menjawab, "Sudah lama kau tidak menghubungiku, Tarman. Apa masalahnya?" Tarman menghela napas panjang. "Hendra Kusuma kembali, dan dia mengancam keluargaku." Di seberang sana, suara itu terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab dengan nada serius. "Di mana kita bertemu?" "Gudang tua dekat pelabuhan." Tengah malam, Tarman menutup telepon dan menatap putrinya. "Kita tidak bisa menghadapi ini sendirian. Aku akan memanggil teman-teman lama." Malam itu, Tarman berangkat ke gudang tua di dekat pelabuhan, tempat yang dulu sering ia gunakan untuk pertemuan dengan kelompoknya. Saat ia tiba, beberapa motor sudah terparkir rapi di luar. Begitu ia masuk, 4 pria bertubuh kekar berdiri menunggunya. Yang pertama adalah Gepeng, mantan eksekutor yang terkenal dengan pukulan mautnya. Di sampingnya ada Rudi Simacan, pria berambut gondrong dengan bekas luka panjang di wajahnya. Lalu ada Jamal, si ahli strategi yang selalu berpikir 10 langkah ke depan. Dan terakhir, Boris, pria bertubuh besar yang dulu dikenal sebagai tameng hidup Tarman dalam setiap perkelahian.
Sudah lama, Tarman, kata Gepeng sambil menyulut rokok. Kupikir kau sudah pensiun. Tarman mengangguk. Aku memang sudah pensiun, tapi sekarang aku harus kembali. Hendra Kusuma mengancam keluargaku. Rudi tertawa kecil. Hendra, brengsek itu masih hidup. Jamal menyilangkan tangan. Kalau dia berani mengusik keluargamu, itu berarti dia tidak tahu siapa yang sedang dia hadapi. Boris menepuk bahu Tarman. Jadi, apa rencanamu? Tarman menarik napas dalam. Hendra memberiku waktu 2 hari untuk bergabung dengannya. Aku ingin kita gunakan waktu ini untuk menyusun strategi. Kali ini, kita tidak hanya melawan dia. Kita harus memastikan dia tidak bisa bangkit lagi. Keempat pria itu saling berpandangan sebelum akhirnya tersenyum. Kami bersama denganmu, Tarman, kata Gepeng. Tarman tersenyum. Ia tahu bahwa malam ini bukan sekadar pertemuan lama. Ini adalah awal dari perang yang sebenarnya. Keesokan harinya, Tarman dan pasukannya mulai bergerak dalam senyap. Mereka mengumpulkan informasi tentang Hendra Kusuma, bisnisnya, tempat persembunyiannya, dan siapa saja orang-orang kepercayaannya. Jamal, si ahli strategi, berhasil mendapatkan lokasi-lokasi utama yang sering dikunjungi Hendra. Salah satunya adalah sebuah klub malam mewah di pusat kota yang menjadi markas operasi Hendra. Sore itu, Tarman duduk di warungnya sambil menyeruput kopi, menunggu kabar dari anak buahnya yang sedang mengawasi pergerakan Hendra. Putrinya duduk di depannya dengan wajah penuh kecemasan. Ayah, ini berbahaya. Bagaimana kalau kita pergi saja dari kota ini? Tarman menggeleng pelan. Pergi bukan pilihan. Kalau kita lari, dia akan terus mengejar. Kita harus menyelesaikan ini di sini. Tak lama, Gepeng datang dengan ekspresi serius. Hendra ada di klubnya malam ini. Dia santai, tidak curiga apapun. Tarman mengangguk. Baik, malam ini, kita mulai bergerak. Malam turun dengan cepat, dan klub malam yang dikuasai Hendra dipenuhi suara musik dan lampu gemerlap. Di lantai VIP, Hendra duduk santai dengan 2 wanita di sisinya, menikmati minuman mahal. Ia tertawa sambil berbicara dengan tangan kanannya, seorang pria bernama Riko. Kau lihat, Tarman pasti akan datang meminta ampun. Dia bukan siapa-siapa lagi, kata Hendra sambil tersenyum puas. Namun, sebelum ia sempat meneguk minumannya, suara gaduh terdengar dari lantai bawah. Beberapa pengunjung berteriak, dan anak buahnya mulai siaga. Seorang anak buahnya berlari ke arah Hendra dengan wajah panik. Bos, ada yang menyerang. Hendra bangkit dengan marah. Siapa? Siapa yang berani masuk ke tempatku? Tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Salah satu lampu gantung pecah, dan suasana menjadi kacau. Dari balik kerumunan, muncul sosok yang sudah lama ia kenal, Tarman Gondrong, diapit oleh Gepeng dan Rudi Simacan. Hendra terkejut. Kau benar-benar gila, Tarman. Tarman tersenyum dingin. Aku sudah memberi peringatan, Hendra. Kau tak seharusnya menyentuh keluargaku. Tanpa aba-aba, pertarungan pun pecah. Anak buah Hendra menyerbu, tetapi pasukan Tarman sudah siap. Gepeng melayangkan pukulan keras ke wajah salah satu preman, sementara Rudi Simacan menghantam 2 orang sekaligus dengan kursi kayu. Jamal dan Boris bergerak cepat, memastikan tidak ada jalan keluar bagi Hendra. Di tengah kekacauan, Hendra berusaha kabur melalui pintu belakang, tetapi Tarman lebih cepat. Dengan satu gerakan kilat, ia menarik kerah Hendra dan menghantamkan pukulan telak ke perutnya. Hendra terjatuh, terbatuk, dan menatap Tarman dengan tatapan penuh kebencian. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Desis Hendra sambil tersenyum penuh darah. Tarman berjongkok di hadapannya. Aku tidak hanya menghentikanmu, aku akan memastikan kau tidak akan bisa bangkit lagi. Dengan satu pukulan keras, Tarman mengakhiri segalanya. Malam itu, kota kembali menjadi milik orang-orang yang benar.